Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang akan dipresentasikan oleh saya yang bernama Dian Helena Putri dan teman saya Catur Muhtahami. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR berdasarkan TAP MPR nomor 3 /MPR /1978 pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, majelis dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya karena pertama atas permintaannya sendiri, berhalangan tetap, kemudian sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Presiden yang melanggar haluan negara berdasarkan ketetapan MPR, pemberhentiannya melalui sidang istimewa. Kemudian mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sebelum amandemen. DPR yang menganggap bahwa presiden telah melakukan pelanggaran terhadap haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum kepada presiden. Apabila presiden dalam jangka waktu 3 bulan tidak mengindahkan memorandum yang diajukan oleh DPR, maka DPR mengajukan memorandum kedua. Jika dalam jangka 1 bulan presiden tidak mengindahkan memorandum kedua, maka DPR dapat meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Selanjutnya, pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pasca amandemen UUD 1945. Ketentuan tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil perubahan keempat UUD 1945 yang diatur dalam pasal 7A, pasal 7B, serta pasal 24C ayat 2. Setelah amandemen, presiden dan atau wakil presiden dapat dijatuhkan apabila telah terbukti di Mahkamah Konstitusi melanggar ketentuan yang berlaku. Ada 2 alasan presiden dan atau wakil presiden diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu pertama melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Yang kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya, mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pasca amandemen. Terdapat 3 tahap, tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan di DPR melakukan pengusulan mengenai dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan pasal 7A ataupun tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pengajuan permintaan DPR ke MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kemudian tahapan di MK. Setelah pengusulan tersebut diajukan ke MK, maka MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Catur Muhtahami. 3. Tahapan di MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna. Masa jabatan presiden dan atau wakil presiden sebelum amandemen. Dalam undang-undang lama disebutkan bahwa presiden dan atau wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih. Hal itu dapat dimaknai jika telah terpilih bisa dipilih kembali hingga berkali-kali karena tidak adanya pembatasan berapa kali periode diperbolehkan pejabat. Setelah amandemen, berdasarkan Undang-Undang 1945, masa jabatan presiden dan atau wakil presiden telah ditentukan yaitu 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan lagi. Di sini sudah terdapat pembatasan. Pembatasan kekuasaan membuat jelas bahwa presiden dan atau wakil presiden hanya dapat menjabat sebanyak 2 periode. Namun, bagaimana jika ingin dilakukan perpanjangan masa jabatan? Menurut Yusril Izzah Mahendra, perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui jalur konstitusi.
Jalur konstitusi menurutnya tidak ada pengaturan terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Konstitusi hanya mengatur bahwa presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 kali masa jabatan dengan 1 kali masa jabatan dihitung 5 tahun. Jika mau dilakukan, maka harus terlebih dahulu dilakukan amandemen atau perubahan diagendakan untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden menjadi dan diperpanjang di luar jalur konstitusi. Dapat dilakukan dengan dekret presiden tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Namun dekret tersebut harus mendapat dukungan dari masyarakat, militer, dan pihak keamanan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.